Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi orkestrasi yang sangat bagus ya. Kita sudah mungkin mendengarnya bahwa ini berjudul Pure Imagination by Wonka. Kita melihat bahwa ternyata kehidupan tuh butuh mimpi, kehidupan tuh butuh imajinasi, tapi ternyata dalam proses mencapainya banyak banget yang kelelahan, banyak banget yang stres, bahkan banyak yang kecewa untuk bermimpi. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita akan belajar 5 karakter yang sudah terbukti secara penelitian akan membawa ke kesuksesan dan kebahagiaan. Ya, selamat malam untuk Anda semua listeners yang sedang menyimak program malam hari ini setiap hari Selasa pukul 8 malam dalam Smart Character and Career. Dari Jakarta kami juga menyapa Anda semua listeners yang ada di kota Medan, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, Balikpapan, Palembang, Manado, dan juga kota Yogyakarta. Anda bisa menyimak topik malam hari ini via streaming joox.com atau video.com. Anda juga bisa menyimak langsung dari live YouTube Smart FM. Selamat malam Mas Harmony Esra. Kita jumpa lagi. Selamat malam Daria, selamat malam Smart Listeners. Ya, setelah hampir 3 pekan ya kita tidak berjumpa, malam hari ini mengudara lagi bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari tim Power Character dan juga founder dari Personik. Seperti yang tadi sudah di-bridging oleh Mas Harmony bahwa hari-hari ini siapa sih yang nggak pengen sukses dan juga bahagia gitu ya Mas Harmony. Tapi tuh Betul. biasanya nih ya Mas Harmony, kalau ada orang yang sukses itu dikaitkan dengan dia tuh susah bahagia gitu, atau sebaliknya dia bahagia tapi, kurang sukses dalam karir, dalam percintaan, atau bisa begitu ya Mas Harmony. Apakah betul seperti itu Mas Harmony? Ya, jadi kayak ada istilahnya yang tahun 2022 tuh kayaknya naik daun ya, toxic positivity, Mhm, toxic productivity, betul. yang pembenaran-pembenaran dari hustle culture kan ya kalau kita mau sukses ya mesti kerja keras. Mmm, Kalau kita mau berhasil ya mesti siap mengorbankan sesuatu hal dalam kehidupan, mmm, yaitu waktu, yaitu mungkin bahkan keluarga, mungkin kesehatan demi mencapai kesuksesan gitu kan. mhm, Padahal kesuksesan bukan hanya uang ya kan, kesuksesan betul. juga mungkin keluarga, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, Mmm, jadi ini banyak sekali kayak bicara soal sukses itu seringkali dikaitkan dengan kerja keras dan orang yang dalam kerja keras itu biasanya nggak bahagia secara utuh. mhm. Makanya ada istilah-istilah, ya uang nggak bisa beli kebahagiaan lah gitu. Padahal bisa nggak sih sebetulnya punya uang dan sekaligus bahagia gitu kan ya. Jadi Mmm, sebetulnya kesuksesan sesungguhnya itu seperti apa? Nah ini makanya ya semuanya pengen lah ujung-ujungnya kita pengen sukses artinya punya peningkatan karir, ya. Saya nggak bilang harus mhm, kayak kaya sampai tumpah-tumpah gimana, tapi hidupnya cukup, mhm, mhm. bahagia, dan Anda merasa bersyukur dan cukup dan memiliki keluarga yang sehat dan hidup tubuh yang bahagia itu hari ini kita akan kupas kunci-kunci karakter dan kebiasaan-kebiasaan Mhm. yang dimiliki ya oleh orang-orang tersebut dan ini penelitian yang dilakukan oleh Harvard dan Sean yang sudah bertahun-tahun melakukan ini dari tim psikolognya itu. Yes, karena pada dasarnya sukses dan juga bahagia bagi setiap orang itu kan beda-beda ya Mas Harmoni. Tapi kalau secara general mungkin, dari penelitian atau dari Hmm. mana gitu, sukses dan bahagia itu definisi generalnya itu seperti apa sih Mas Harmoni? Ya, definisi sukses itu sebetulnya bisa setiap orang berbeda ya, tapi bicara tentang general itu biasanya soal karir, Mhm, kesehatan, ya, sosial, ya, karir, kesehatan, sosial, serta satu lagi saya apa? eh Karir, kesehatan, sosial, sama mental. mmm, Nah, gitu. Nah, ini jadi mindset ya, mental dan mindset ini sama. Jadi empat hal ini tuh kategorinya banyak ya. Kesehatan tuh soal mmm, fisik, ya. Kalau mental tuh bicara soal spiritualitas juga termasuk dalam situ, ya. mmm, Mindset juga masuk dalam mental, ya. Karir itu bicara soal keuangan, gitu kan ya.
Nah, Hmm. sosial bicara soal lingkungan dan keluarga kita, secara pertemanan kita juga seperti apa. Tapi ya 4 ini penyederhanaan lah ya. Sebetulnya kalau diberedelin Hmm. ada 12 sebetulnya. Saya Hmm. punya frameworknya. Kita bisa bikin satu sesi sendiri untuk hal itu. Cuman ya secara umum ya kategori besarnya Hmm. 4 hal lah. 4 hal itulah ya. Nah, Yes, tapi prinsip dasarnya ya semua orang pengen bagus di semuanya. Ya kalau misalkan betul. definisi sukses biasanya pada umumnya ya punya duit. Gitu. Karena Bener sih ya, kayaknya walau walau banyak orang bilang punya banyak uang nggak tentu bikin kita bahagia. Ya udah bagi sini duitnya gitu. iya, karena ada memes-memes kayak gitu ya, jokes-jokes kayak gitu. Padahal Hmm. karena memang kalau kita mau punya spiritualitas yang sehat, kita mau punya mental yang sehat, kita punya mindset yang sehat, kita punya keluarga yang sehat, tuh biasanya akan lebih mudah kalau kita punya akses terhadap finansial sih gitu. Yes, betul. Dan ini nanti akan kita kupas tuntas, my listeners. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya begitu ya tentang bagaimana sih sukses dan juga bahagia, apakah bisa dua hal tersebut diraih dalam kehidupan Anda? Boleh Anda kirimkan pertanyaan juga komentar dan pendapat Anda di 0812 11 12 959 atau sematkan juga dalam live chat di live YouTube Smart FM. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kita kembali lagi dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esra dari tim Power Character dan juga founder Personix. Di topik kita malam hari ini 5 karakter kunci sukses dan bahagia, wawasan dari penelitian psikologi. Kalau tadi Mas Harmony mengatakan ada 4 komponen ya, yang sebenarnya ada 12 kalau dibedah begitu. Ada karir, kesehatan, sosial, mental, yang mengatakan atau merujuk kepada kesuksesan dan juga kebahagiaan. Tapi kalau berdasarkan penelitian ini katanya ada 5 karakter. Silakan Mas Harmony, kita mulai. Ya, jadi saya garis bawahi ya sebetulnya kalau kita punya kebebasan finansial ya, mengupas di episode 1, segmen 1, memang kebebasan finansial itu membantu kita lebih mudah mau dapetin karir, mau dapetin sosial, mau dapetin Hmm, mental, mindset aksesnya lebih gampang lah ya untuk dapetin betul. keseluruhannya. Jadi memang biasanya pada usia muda tuh ya hustle gitu ya, kerja keras Hmm, yang penting duitnya ada dulu gitu ya. Nanti hmm, ujungnya financial freedom, dan punya banyak waktu, punya punya kebebasan ya untuk mengejar sisa-sisanya yang lain gitu. Ya which is hmm, ya timingnya orang beda-beda dan nggak ada yang salah di dalam yes. jalannya Oh, masing-masing. Nah, kita kalau ngomongin soal
kesuksesan itu sendiri ya banyak cara untuk mencapai ke sana sebetulnya. Cuman ya Hmm. banyak juga pengorbanan yang saya banyak sekali melihat keluarga-keluarga yang nggak bahagia tapi punya duit banyak itu banyak banget. Kita juga Hmm. melihat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar sekali tapi ternyata pola kehidupannya juga nggak 100% bahagia. Jadi kalau bahagia itu kayaknya susah gitu kalau misalnya kita nggak punya mindset yang benar. Jadi ujungnya adalah Hmm. mindset itu sendiri. Nah, jadi ada mindset yang mesti kita punya. Karakter yang pertama yang kita mesti punya itu adalah kita itu seringkali ya, Hmm. ya saya bahagia kalau misalkan dapat promosi. Saya bahagia kalau saya dapat Hmm. peningkatan. Saya bahagia kalau apa turun turun 15 kilo, 20 kilo. Jadi Hmm. karakter yang pertama kita harus punya bahwa kesuksesan itu saya pemikiran pola mindset karakter saya bahagia kalau misalkan saya sukses. Nah, itu tuh salah. Saya bahagia kalau misalkan saya punya sesuatu. Nah, ini saya Hmm. bahagia jika. Nah, ini pola mindset yang salah. Hmm. Ya, jadi itu kata kunci yang pertama saya pengen highlight. Jadi, apakah kebahagiaan Anda itu masih tergantung terhadap sesuatu hal? Kepemilikan, Oke. status, Hmm. atau pencapaian-pencapaian tertentu. Jika iya, maka kebahagiaan kita itu kesuksesannya maka membuat karakter kita nggak bagus. Nah, jadi karakter yang saya pengen highlight adalah optimistik. Nah, ya. Nah, Oke. jadi kalau orang yang optimistik itu punya kecenderungan dia biasanya ya sudah karakteristiknya saya bahagia sekarang. Saya Hmm. bersyukur sekarang. Saya cukup sekarang sehingga kalau misalnya ada penambahan dan saya mengalami pencapaian itu sebagai bonus yang saya miliki. Sedangkan orang-orang yang pesimis itu biasanya punya mindset saya bahagia jika. Nah, kata Tapi kunci di bukannya situ. itu oke, tapi maaf saya potong, tapi bukankah itu menjadi sebuah pemicu atau menjadi goals bagi seseorang, Betul, Mas? betul. Nah, ini makanya menurut menurut penelitian ini menarik. Hmm. Jadi di grup ya, menurut penelitian, grup experience observation, Hmm. ada pengusaha yang diukur selama 1 tahun karakteristiknya setelah dites. Ini tipikal orang optimistik. Orang yang mudah Oke. bersyukur, yang ketika dilihat ini ada gelas nih setengah nih ya, Hmm. ini ada gelas isinya setengah air yang kalau misalnya orang-orang ini dia biasanya kalau jawab ini, oh ini gelasnya setengah penuh. Hmm. Gelas yang setengah kosong itu pesimistik orangnya. Nah, jadi Hmm. ada tes-tes yang mengkategorikan orang-orang ini karakter masuk kategori optimistik. Nah, Hmm. karakteristiknya itu biasanya yang mudah bersyukur, dia relatif hidupnya lebih easy going, Hmm. karakteristiknya lebih chill, lebih santai, lebih mudah bahagia secara umum gitu. Hmm. Tapi itu dilihat sebagai traits yang kayak oh ini cepet puas nih, segini-segini aja. Gitu Oke. loh. Paham ya? Ngerti ya? Paham paham Jadi paham, Pak. makanya orang-orang optimistik seringkali orang-orang pebisnis, oh orang ini nih nggak ada apa cepat bersyukur, cepat puas. Jadi kayak saya nggak mau invest sama orang-orang kayak gini. Saya mau mendingan orang-orang yang Hmm. takut miskin. Saya butuh orang-orang yang takut gagal gitu. Jadi pengennya apa ya bahasa umumnya tuh kiasu atau kayak takut Hmm. kalah gitu. Nah, Hmm. orang-orang yang seperti ini biasanya memang lebih masuk kategori pesimistik. Jadi di-drive oleh ketakutan atau di-drive oleh kecemasan gitu. Nah, Oke. itu masuk kategori pesimistik. Jadi kalau misalnya aku nggak mencapai titik ini, maka aku gitu. Kalau aku mencapai titik ini, maka aku gitu. Oke, Jadi berarti inilah hal-hal yang membuat kita tidak menjadi terpaku pada ekspektasi ya, Mas, ya? betul. Jadi karakter yang pertama itu optimistik. Mhm. Optimistik adalah saya mudah bersyukur, saya merasa cukup bila. Nah, ini makanya menurut penelitian saya sampaikan apa dalami lagi ya, menurut Hmm. data ternyata orang-orang yang menurut penelitian di tahun pertama Hmm. itu mereka lebih 19% lebih sukses dibandingkan orang-orang yang pesimistik. Gitu. Hmm. Nah, ini eh, dan mereka 57% lebih sukses dibandingkan orang-orang yang pesimistik di tahun kedua. Oke. Gitu. Walaupun orang-orang melihatnya, "Ini orang kok santai banget, ini orang kok kayak cukup mudah mudah kayak terpuaskan." Padahal dia menikmati proses itu, dia merasa bahagia, dia bersyukur gitu ya, Mas, ya? Betul, betul, betul. Jadi memang ternyata orang-orang pikir tuh kepintaran, kecerdasan, skill itu tuh ternyata adalah kunci kesuksesan. Ternyata enggak kok. Orang pinter banyak yang nggak sukses juga. Orang yang tahu banyak juga nggak banyak yang nggak sukses juga. Mmm. Cuman 25% itu penting nggak penting gitu ya. Itu Mhm. penting, tapi ternyata
yang lebih penting adalah reaksi atau respon dia pada saat tertekan adalah orang-orang optimistik yang lebih 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 resilient gitu dalam menghadapi Mhm. kehidupan yang begitu pelik ini gitu. Nah, ini nanti akan masuk ke poin berikutnya adalah penelitian terkait dengan bank. Para bankers yang waktu itu tahun 2000 waktu Covid ya, pandemi itu Mhm. banyak yang bank-bank tutup, banyak yang financial industry gonjang-ganjing karena ada perubahan fluktuasi finansial yang abnormal lah gitu. Mmm. Nah, ini diteliti perilaku-perilaku, ini yang seru nih masuk ke poin kedua. Saya boleh masuk poin kedua ya? Silakan, boleh Nah, Mas. karakteristik orang-orang yang sukses dan bahagia adalah Mmm. mereka melihat masalah sebagai tantangan, bukan ancaman. Saya ulangi lagi, karakter yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang melihat masalah sebagai tantangan, bukan ancaman. Nah, Mmm. menurut penelitian ini ternyata em, em, ada grup orang-orang yang memang terkait dengan bankers ya, Mhm. dikaitkan dengan penelitian dengan stress related symptoms. Ini Psychology Today itu menyatakan bahwa ternyata ada 23% related ketika melihatnya semua sebagai tantangan, kayak ini kayak sebuah game atau challenge. Ini nih melihat kayak 23% stresnya lebih rendah dibandingin orang-orang yang melihat itu sebagai ancaman Mmm. ketika melihat tantangan tersebut gitu. Nah, ternyata orang-orang yang lebih melihat bahwa oke, ini memang masalah, tapi ini bisa dipecahkan and there is okay kalau misalkan there is okay saya menghadapi hal ini karena disease will get over somehow dan saya nggak akan mati gitu. Mhm. Worst case skenario-nya apa sih gitu. Nah, orang-orang yang punya punya melihat masalah sebagai tantangan itu mereka melihatnya tuh reaksinya biasanya kayak gini. Oke, ini masalah memang, tapi ini kayak naik level nih, gitu. Mmm. Ini kalau misalkan aku bisa ngangkat beban nih 100 kilo nih gitu ya, Mmm. ya ini gue bakal naik level. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Worst Tapi case kan scenario-nya, ya yes, udah. tapi kebanyakan orang ya Mas, takut akan sebuah tantangan atau ancaman ini karena mereka takut tidak menyelesaikannya. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau kita tidak menyelesaikan? Maksudnya kita melewati saja gitu? Nah, that's a good point. Nah, seringkali orang-orang itu ketika punya reaksi dalam dalam menghadapi stres atau masalah itu Mmm. biasanya menganggapnya sebagai eh, kayak dunia runtuh gitu. Betul. Kayak semuanya hancur kalau misalnya aku nggak dapetin hal ini. Mmm. Makanya banyak orang-orang yang bunuh diri gitu ya. Mhm Banyak mhm. orang-orang yang kalau misalkan dalam karir di Jepang, di Korea gitu ya, nama Mmm. baik hancur, karirnya hancur gitu ya. Terus dia bunuh diri gitu. Karena dia meletakkan keberhargaannya di situ, meletakkan seluruh Mhm. kehidupannya di situ. Padahal ketika kita lihat worst case skenario ya, ketika melihat skenario-skenario terburuk dalam orang-orang yang gagal ya, selalu ada aja tuh plan B gitu. Nah, Benar. jadi adalah orang-orang yang memiliki karakteristik melihat masalah sebagai tantangan adalah mereka tahu worst case skenario-nya nggak akan bikin mereka mati. Mmm. Worst case skenario-nya ya it's fine. Ini kita akan bakal ngelewatin hal ini ya. Kalau misalnya saya kaitkan dengan kehidupan spiritualitas, oh Tuhan tetap pelihara saya. Penyertaan Tuhan nggak akan pernah hilang buat saya. Sehancur-hancurnya saya nggak akan Tuhan nggak akan biarkan saya tergeletak dan jatuh sampai saya meninggal. Dia Mmm. nggak akan pernah tinggalkan saya. Ya mungkin dari Al-Quran atau dari Firman, dari kitab-kitab yang Anda percayai, pasti pencipta kita itu punya yang mengatur segala sesuatu di bumi ini. Mmm. Kita cuman pemeran figuran aja. Dan ketika punya mindset seperti itu, ya spiritual quotient kita sebutnya, maka orang-orang akan lebih mudah menghadapi tantangan sebagai masalah sebagai tantangan. Yes, menarik banget sudah ada 2 karakter ini apakah sudah mulai merubah mindset Anda semua listeners? Nanti kita akan sambung lagi di 3 karakter berikutnya, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart FM Business and Inspiration, kita masuk di sesi ketiga dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, tim Power Character, dan juga founder Personix. Di topik kita malam hari ini, 5 karakter kunci sukses dan bahagia, wawasan dari penelitian psikologi. Dan ini menarik sekali, semua listeners. Baru 2 karakter yang diberikan oleh Mas Harmony ya. Yang pertama adalah karakter yang optimistik gitu ya. Bagi Anda yang mungkin selama ini merasa hidupnya terlalu chill, santai, atau bersyukur begitu ya dengan apa adanya yang Anda peroleh saat ini, nggak apa-apa, Anda di jalur yang benar kok gitu ya Mas Harmony ya. Betul, Dan yang betul. kedua adalah melihat masalah sebagai tantangan bukan ancaman. Ini adalah 2 hal ini adalah sebuah mindset yang mungkin harus Anda rubah saat ini agar Anda memiliki karakter tadi, sukses dan juga bahagia. Kita lanjut lagi Mas Harmony yang ketiga sampai kelima, silahkan. Baik, baik. Jadi, poin nomor 3 itu adalah kita harus punya karakter yang supel. Hmm. Karakter supel, tapi juga karakter yang membantu orang ya. Jadi seringkali kata supel itu dikaitkan dengan, oh ya punya banyak teman aja. Enggak, tapi bukan hanya punya banyak teman, tidak. Yaitu, tapi gini, seringkali kita berpikir, oh ya punya banyak teman artinya punya banyak teman curhat gitu. Punya Oke. banyak teman artinya kita punya banyak dukungan. Enggak, ternyata kita juga harus berfungsi untuk membantu berkontribusi terhadap kehidupan sosialnya. Ternyata menurut penelitian juga sudah terbukti, ini sudah dilakukan oleh Harvard ya, terhadap 100 akademisi sama 100 pemimpin di Harvard. Dia menentukan di Fortune 100 companies itu mereka orang-orang yang mereka naik jenjang karirnya lebih tinggi, mereka adalah orang-orang yang aktif secara sosial. Mereka punya teman banyak, mereka juga berkontribusi kayak nolongin orang, dia bisa biasanya bikin kegerakan, dia bisa bikin program-program sosial, dan mereka sudah terbukti memang peduli terhadap masalah dan isu-isu sosial. Gitu. Sebagai contohnya kayak misalkan dia punya keahlian coding gitu ya, dia bikin sekolah coding di kampung halamannya. Mereka itu suksesnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang kayak, ya sudah, saya cuman yang penting sudah punya gaji gitu ya, saya fokus membangun keluarga saya, ya nanti saya setelah bangun keluarga, saya bantu orang tua, punya rumah segala macam, terus ya udah that's it, kehidupan sederhana. Ternyata orang-orang yang justru sering memberi, sering membangun orang lain juga, jadi ini karakteristik yang sangat penting. Mereka 2,5 kali lebih berkesempatan untuk sukses dibandingkan orang-orang yang tidak punya kebiasaan tersebut, tidak punya karakter Oke, tersebut. berarti apakah orang-orang yang punya empati tinggi, simpati tinggi ini berarti termasuk dalam kategori itu, Mas? Yes. Nah, tapi bukan hanya cuman empati ya. Empati itu seringkali cuman dengerin aja. Jadi konselor aja. Simpati tinggi cuman kasihan aja, tapi nggak ngapa-ngapain.
Oke, harus take action juga berarti ya? Harus take action gitu. Harus bikin sesuatu hal, nolong sesuatu hal, harus ya itu minimal effort ya kalau misalnya hanya mendengarkan ya. Tapi misalkan Hmm, kayak kita berkontribusi sosial, terjun langsung ketemu orang, bikin program, bikin project, dan hmm, kita menolong orang itu jadinya lebih sustainable. Sebagai contoh, kalau misalnya kita datang ke pedalaman gitu ya, yang hmm, tidak ada akses listrik, tidak ada akses internet, tidak ada akses air bahkan gitu hmm, ya. Maka untuk menolong orang-orang tersebut bagaimana? Seringkali orang hanya membawa sembako. Ya hmm, nggak salah, itu tahap pertama. At least punya hmm, kebaikan, at least punya punya hati. Tapi ketika kita cuma kasih sembako aja, mereka kan kita kan menciptakan budaya apa? Ketergantungan, pengemis jatuhnya. Tapi hmm, kalau misalnya kita membudayakan, memberdayakan mereka, kita bikin ekosistem pendidikan, bikin ekosistem air, mereka akhirnya belajar untuk self sustain atau em, menciptakan budaya di mana mereka bisa mencukupi dirinya sendiri, dan ini dilakukan oleh Pak Yakub Kusmanto, di hmm, mana ternyata menurut menurut datanya Pak Yakub Kusmanto adalah pengusaha di Bandung, by the way gitu ya. Dia hmm, pengusaha tekstil. Kapan-kapan saya nanti ajak ke dia sebagai narasumber di Smart Character ya. Cuman dia menarik sekali, dia menemukan sebuah budaya di mana orang-orang yang kerja di kota besar di Bandung, dia kan pabriknya di Bandung, hmm, itu ternyata meninggalkan keluarga di kampungnya dan ternyata terjadi perselingkuhan. hmm, Banyak sekali, rata-rata. Kurang lebih 60-70% selingkuh. hmm, Jadi pulang kampung, bawa anak baru, bawa masalah baru gitu. hmm, Nah, itu ternyata karena di kampungnya sendiri tidak ada pabrik, sehingga ekosistemnya mereka harus merantau baru mendapatkan pekerjaan. hmm, Nah, itu kan sebuah masalah. Tapi Pak Yakub Kusmanto sekarang usahanya banyak sekali, banyak toko yang semakin berkembang karena dia melihat isu itu. Dia bikin pabrik di kampung-kampung kecil untuk memberdayakan kampung-kampung tersebut. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa orang yang semakin peduli, semakin punya teman banyak, semakin nolong orang semakin banyak, dia semakin diberi. yes. Tapi balik lagi ya Mas, kita bisa menolong orang kalau punya duit, iya nggak sih? Oh iya. Jadi intinya kita memang harus punya duit gitu ya, tapi walaupun duit bukan segalanya, kita harus memang, punya finansial yang stabil untuk bisa menyokong kehidupan kita dan juga tadi bisa berbagi untuk sesama kita. Yes, kalau yang keempat karakternya apa nih Mas Harmoni? Iya, baiklah. Yang keempat, singkat aja, ini ternyata 4 dan 5 ini sebuah kebiasaan, lebih simpel. Oke. Ya, yang keempat ini bicara tentang kita sering ngomong thank you, terima kasih. Biasakan three magic words. Terima kasih, maaf, dan tolong. Hmm, Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong terima kasih, mempraktekkan kita ngomong via email, ini Journal Happiness ya, Journal hmm, of Happiness Studies di Psychology, itu orang-orang yang seringkali spend waktu kurang lebih 2 menit, 5 menit untuk dia mengucapkan terima kasih, itu tuh hmm, give you, memberikan perasaan bahagia ketika kita betul. bersyukur. Karena eh, ternyata bersyukur itu butuh dilatih ya. Hmm, Bersyukur itu sebuah point of view yang seringkali kita melihat perspektif kehidupan tuh kayaknya negatif terus. Nah, hmm, coba diganti gitu ya. Bikin list deh, bikin list di buku Anda gitu ya. Anda tulis gitu ya. Siapa dan diungkapkan. hmm. Ketika kita berusaha belajar untuk melakukan hal itu, maka kita akan punya spirit of gratitude atau semangat untuk bersyukur setiap hari. Ini karakter yang sangat penting. Jadi Hmm, artinya bukan mudah puas, cepat puas. Itu mudah gini, mudah puas itu kayak oh ya sudahlah 50% aja cukup nggak mau lebih. hmm. Tapi em, itu berbeda dengan orang-orang yang bersyukur tapi juga bisa eh, dua faktor yang memang berkorelasi tapi juga bisa sama-sama naik. Karena kalau kita mencapai goal kita dengan rasa syukur, Hmm. pencapaiannya bisa lebih daripada yang kita kira dibandingkan kita di drive oleh ketakutan itu. Yes, 3 hal Tuh. tapi yang kadang kita lupakan juga ya, kita susah ngucapin terima kasih, minta maaf, dan juga tolong. Kenapa ya kayak gitu ya Mas Harmoni? Nah, itu ya karena memang hidup ini memang banyak orang terluka sih. Hmm, Memang hidup ini banyak sekali lebih mudah untuk kita mengeluh, betul. lebih mudah untuk kita melihat negatif dalam kehidupan kita.
Berprasangka terus ya pada orang lain. Berprasangka, asumsi, padahal ini ngomongin perspektif aja gitu. Mungkin hari ini kita keserempet bajai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat, oh untung ya saya nggak sampai mati gitu ya. Itu Betul kan banget. sesuatu yang perlu disyukuri gitu. Mhm. Ya, perspektif-perspektif kehidupan tuh banyak sekali yang kita bisa latih gitu. Dan ini Hmm, memang perlu belajar untuk ngelis, hmm, meditasi, berdoa, olahraga. hmm, Itu definitely melatih hidup kita untuk lebih mudah bersyukur, dan endorfins, hormonal, dopamin, serotonin tuh lebih banyak terproduksi ketika kita melakukan hal itu. nah, Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang menarik nih, hmm, ya. Nah, jadi gini, ini kan ngomongin kebiasaan. Karakter itu kan kebiasaan, kebiasaan pola pikir, kebiasaan pola perasaan, hmm, kebiasaan kita melihat cara pandang akan sesuatu hal, kebiasaan kita berbicara, kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu hal, itu kan ngomongin kebiasaan sebetulnya, karakter itu. Pola hmm, pikir, pola rasa, pola bicara, pola tindak, itu hal-hal yang memang kita harus memiliki pola-pola yang baik dalam kehidupan. Nah, jadi kita mesti mengenali pola-pola kita. Nah, setelah kita menyadari pola-pola kehidupan kita yang negatif nih, kita hmm, gampang takut, kita gampang asumsi, kita gampang melihat hal yang buruk dalam kehidupan, kita mulai membangun kebiasaan dengan 20 seconds rule atau hmm, 20 detik untuk membangun kebiasaan baru. Nah, jadi gini, jadi biasanya nih contoh ya paling sederhana, kita mau bangun pagi olahraga gitu ya sebelum ke hmm, kantor gitu ya. Kita udah beli dumbbellnya, kita udah beli yoga mat-nya, kita udah beli hmm, aksesorisnya lah buat kita bangun kehidupan yang lebih sehat gitu ya. Nah, itu kan kita 20 detik ini eh, ternyata secara saintifik membuktikan otak kita tuh butuh cue. hmm, Otak kita tuh makanya orang-orang itu kenapa bikin New Year resolution, karena ada countdown. hmm, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year. Oke, hmm. sekarang gue manusia baru 2024. Tapi nunggu setahun lagi ternyata kalau misalnya banyak gagal. Harusnya enggak. Kita yang menciptakan the moment. Kita yang menciptakan Oke. hari baru tersebut. Jadi nggak perlu nunggu tahun baru, tapi kita menciptakan 20 detik. 20 detik energi aktivasi. Biasanya tur ini aja. Hmm, Dalam hitungan 20 detik aku akan melakukan hal itu. oke. Dalam 20 detik aku akan melakukan hal ini. Contoh ya, aduh gue mager banget nih, aduh males banget rasanya itu angkat dumbbell Hmm, gitu. Nah, itu aja 20, 19, 18, 17, sampai ke 1, 5, 4, 3, 2, harus ya, satu harus, go begitu, satu, go. Nah, itu tuh langsung memicu oke. energi aktivasi. Jadi kayak starternya. Kayak Hmm, mobil kan butuh di starter buat jalan. Nah, kita saklarnya butuh dipanasin dulu ya. maklarnya dipanasin dulu dalam proses 20 ke 1 itu, kita nih Hmm, lagi neuron di kepala kita ini lagi mempersiapkan kita untuk mengalahkan mengalahkan kortisol kemalasan-kemalasan di otak-otak hmm. kita ini gitu. Nah, itu sangat membantu. Ya, 20 detik ini ayo 20 detik ya. Ayo kita mulai ya, mulai ya. Nah, itu 20 detik ini energi aktivasi yang paling penting untuk membangun kebiasaan. Dan kedua, untuk membangun kebiasaan yang baru Hmm. bukan hanya 20 detik ini rahasianya, tapi Yes, Mas Armani, harus nanti kita akan oh sambung di sesi berikutnya ya. Kita seru nih. jeda break dulu, smart listeners. Ada 5 karakter yang sudah dikasih tahu, tapi yang nanti pamungkas akan kita kasih tahu di sesi terakhirnya. Smart listeners sekaligus akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan yang sudah dikirim di 0812 11 12 959. Untuk Anda yang masih mau mengirim, boleh silahkan kirimkan tanda tangan, nama terang Anda juga dengan bolpen berwarna hitam di kertas putih. Sekali lagi, bolpen berwarna hitam di kertas putih, tanda tangan dan juga nama terang Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esa segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Corrector and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart FM Business and Inspiration, sesi terakhir dalam Smart Character and Career, dan ini semakin seru ya. 5 karakter kunci sukses dan bahagia sudah diberikan oleh Mas Harmony, dan nanti kita juga akan membacakan tanda tangan Anda, kepribadian Anda karakter Anda berdasarkan tanda tangan Anda. Tapi tadi ada satu kunci pamungkas yang belum disampaikan oleh Mas Harmony, so kita dengarkan dulu. Silahkan Mas Harmony. Baiklah, jadi untuk yang poin kelima ya saya review sedikit ya. Poin nomor 1, kebahagiaan sebagai pendorong sukses, bukan kebahagiaan sebagai alasan sukses. Betul. Saya ulangi, kebahagiaan sebagai pendorong untuk sukses, bukan sebagai alasan untuk sukses dulu baru bahagia. Itu salah. Ya, jadi mindsetnya itu yang pertama mesti kita miliki. Ya, yang kedua, kita nggak boleh melihat masalah sebagai ancaman, tapi harus sebagai tantangan. Ya, yang nomor 3, kita harus punya kehidupan sosial yang baik. Artinya kita harus punya teman banyak, care sama lingkungan sosial, tapi boleh minta tolong, tapi juga kita harus memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, yang keempat, kita harus melatih kebiasaan untuk bersyukur dengan cara kita melakukan chat gitu ya, mengelis down hal-hal yang disyukuri, berdoa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, mau bangun kebiasaan yang baru ini harus mengenali kebiasaan-kebiasaan lama kita. Pola pikir yang salah, pola bicara yang salah, pola perasaan yang salah, pola keputusan-keputusan yang salah. Pola-pola ini harus kita temukan pattern-nya, dan kita harus membangun pola kebiasaan yang baru. Tadi sudah sampai dibahas di titik 20 detik kuncinya. 20 detik untuk memulai kebiasaan baru atau mengaktifasikan energi. Contoh, ayo bangun, ayo angkat dumbbellnya 100 kali aja, 25, misalkan kayak gitu ya. Nah itu 20, 19, 18, sampai kehitungan ke 1, fokuskan pikiran dan Anda untuk melakukan energi aktivasi itu. Ya, ya selanjutnya adalah untuk membangun kebiasaan yang baru. Proses dari titik poin A ke poin B, contohnya poin A dari tempat tidur, B ke dumbbell nih ya, gitu. Nggak boleh jauh-jauh. Semakin simple, semakin praktis, semakin doable, semakin bisa mudah jadi kebiasaan. Kalau misalkan prosesnya terlalu jauh, butuh setengah jam, butuh 1 jam ke proses ke tempat gym, maka biasanya kebiasaan itu tidak terbangun secara long term. Gitu. Ya, jadi buatlah sistem kebiasaan yang mudah untuk dikerjakan. Kalau bisa semakin dekat dengan ruangan pembangunan kebiasaan tersebut, itu akan semakin baik. Yes. Gitu. Oke deh, jadi itu tadi listeners 5 karakter ya kunci untuk Anda bisa sukses dan juga bahagia. Silahkan mungkin malam hari ini sudah bisa dirubah mindsetnya. Ini mudah sekali ya untuk bisa Anda langsung praktekkan, bisa menjadi manusia dengan karakter yang sukses dan juga bahagia. So Mas Harmony, kita masuk ke dalam pembacaan tanda tangan
dari semua listeners yang sudah masuk, yang mengirimkan di 0812 11 12 959. Silahkan Mas Harmoni. Baiklah, buat smart listeners yang pengen dianalisa tanda tangannya, pantengin terus acara Smart Character Radio Talk ya. Dan itu Anda akan bisa mengirimkan tanda tangan berupa foto melalui WhatsApp ya. Di kertas putih, jangan di kertas garis-garis atau kertas buram ya. Gunakan kertas yang proper dan tuliskan pulpen dengan pulpen hitam atau biru, jangan menggunakan merah atau spidol atau pensil bahkan supaya kelihatan ya. Dan tuliskan nama Anda di bawahnya. Saya ulangi, tanda tangan dan tuliskan nama Anda di bawahnya, jangan menggunakan spidol atau pensil atau pen merah sehingga kelihatan. Lalu foto dan kirimkan sekali lagi ke berapa? 0812 11 12 959. Baiklah, jadi nanti kita akan masuk ke episode berikutnya untuk membahas tanda tangan-tanda tangan karakter-karakter Anda melalui tanda tangan. Ya, kita Oke. langsung masuk ke Doni Giorana Karo Karo. Oh, menarik sekali namanya ya. Nah, di sini terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, ini Pak Doni clearly Anda seorang yang kreatif. Idenya biasanya banyak. Anda seseorang yang bisa punya 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 pemikiran-pemikiran yang out of the box gitu ya. Tapi satu sisi Anda bukan tipikal orang yang cuma punya banyak ide, tapi kan harus Anda juga biasanya punya planning atau strategi, jadi nggak asal ngawang, nggak langsung kayak bermimpi tapi nggak ada dasar. Anda juga tipikal orang yang bisa merencanakan dengan baik. Namun titik kritisnya orang-orang seperti Anda biasanya cenderung asumsian. Jangan-jangan pikirannya muter sana, what if-nya banyak gitu ya. Sehingga itu membuat Anda juga jadi pelin-pelan. Nah, titik kritisnya ke sana. Ya, jadi surround yourself dengan orang-orang yang baik gitu ya. Lingkungan Anda sangat mempengaruhi mood Anda, sangat mempengaruhi kesuksesan Anda. Orang-orang seperti Anda biasanya berhasil ketika Anda ketemu dengan eksekutor. Ya, selanjutnya adalah Ibu Rina. Terima kasih buat partisipasinya. Ini kebalikan sama Pak Doni ya. Bu Rina ini seseorang yang supel nih ya. Saya melihat nih cukup orang yang masuk kategori bang berani, adaptif, bisa ketemu orang gitu ya. Satu sisi juga bisa jadi pendengar yang baik, satu sisi juga punya semangat yang bagus, optimis dalam menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan. Namun juga satu sisi juga saya bisa melihat unsur kreativitas dalam apa yang Anda kerjakan gitu ya. Nah, namun titik kritisnya di sini saya melihat nih ada unsur-unsur nih kayaknya Anda ada kecenderungan ini ya konflik diri gitu ya. Di mana Anda biasanya punya belas kasihan atau perasaan Anda yang biasanya menghambat Anda untuk melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupan gitu ya. Jadi kayak harusnya ngelakuin A nih, tapi kan kasihan si B ini kena nih, nanti ini kan belum. Jadi biasanya mengalami konflik diri antara pikiran dan perasaan. Ini biasanya kadang bisa terjadi dalam hidup Anda, Bu Rina. Ya. Dan terakhir adalah Clarissa. Clarissa, terima kasih buat partisipasinya. Wah, ini unik banget nih Clarissa ya. Nah, kalau Clarissa ini seseorang yang ini analitis tapi juga kreatif juga nih, intuisinya tajam nih. Orang-orang kayak Clarissa nih firasatnya tajam nih gitu ya. Biasanya kayak jangan-jangan gitu ya. Terus kayak intuisinya kuat aja, firasat-firasatnya kuat gitu ya. Punya daya imajinasi tinggi, optimistik, kreatif ya. Seseorang yang biasanya bisa berpikir sebab dan akibat, tapi juga bisa mempertimbangkan perasaan orang lain gitu ya. Seseorang yang bisa menimbang-nimbang resiko, tapi juga sekaligus punya kreatif semangat untuk mengeksekusinya gitu ya. Nah, tapi model-model kayak Clarissa sangat jelas sekali mudah stres gitu ya. Mudah stres dan moody. Nah, ini mesti diwaspadai Clarissa supaya bisa dikelola ya. Karena yang paling parah ini biasanya pikirannya nih, ya moodnya tuh kadang irasional gitu. Emosional, jadi kayak belum terjadi, belum not even happen, tapi udah kejauhan mikirnya gitu. Nah, itu makanya butuh tempat curhat nih orang-orang model Clarissa, nggak bisa sendiri. Ya, itu aja dari saya. Buat Anda yang pengen dianalisa tanda tangannya, kirimkan aja langsung ke Smart Character Radio Talk. Oke, nanti tanda tangan Anda akan kita tampung semua listeners dan akan kita bacakan di sesi-sesi berikutnya. So, Mas Harmoni, sebelum kita ke peredaman, mungkin ada sedikit konklusi yang ingin disampaikan dari topik malam hari ini. Silahkan.
Baiklah, konklusi hari ini, semua orang pengen bahagia. Hmm. Semua orang pengen sukses. Tapi seringkali banyak yang mengorbankan banyak hal untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan juga seringkali dikorelasikan dengan uang dan itu tidak salah. Hmm. Tapi ketika uang menjadi satu-satunya, uang menjadi katalisator yang utama agar Anda bahagia, kayaknya perlu dievaluasi ulang deh. Hmm. Karena bicara kesuksesan itu relatif nilainya. Apa kata cukup? Apa kata syukur dalam kehidupan kita dalam proses mencapainya? Karena kesuksesan bukan hanya satu faktor, bukan hanya uang saja, tapi keluarga, mental, ya spiritual kita, lingkungan sosial kita, mental kita, dan banyak hal lagi yang perlu dikerjakan untuk kita sukses secara utuh. Hmm. Namun saya review ulang lagi bahwa kita perlu mencapai 5 kebiasaan karakter, pola pikir, pola perasaan, pola bicara, pola tindak yang sehat agar kita bisa mencapai goal kita. Temukan pola-pola kebiasaan burukmu, temukan pola-pola kegagalan-kegagalanmu. Semoga siaran hari ini bermanfaat buat Anda. Yes. So, semua listeners, mari kita dengarkan bersama peredaman malam hari ini dari Dr. Harmony Ezra. Smart listener dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan bahagia. Pada malam hari ini kita sudah belajar tentang 5 karakter yang harus dimiliki seseorang agar dia sukses namun juga bahagia. Dalam proses mengejar kesuksesan seringkali kita mengorbankan kebahagiaan. Tapi ternyata survei membuktikan, penelitian dari Harvard membuktikan bahwa untuk mengejar kesuksesan ternyata butuh bahagia. Dalam mengejar kesuksesan itu butuh rasa syukur. Dalam mengejar kesuksesan butuh optimisme. Seringkali kita disetir oleh ketakutan. Seringkali kita diberikan bensin dengan rasa cemas. Itu yang menjadi motivasi agar kita maju dan bekerja. Namun ternyata ada bensin yang lain nih. Ada bensin-bensin yang lebih baik daripada ketakutan, kecemasan, intimidasi, serta resiko-resiko terburuk. Yaitu bensin kebahagiaan, yaitu bensin cinta, yaitu bensin rasa syukur, yaitu bensin optimisme, yaitu bensin berpikiran hal yang terburuk namun juga menganggapnya sebagai tantangan. Dalam kehidupan pasti ada masalah, dalam kehidupan pasti ada tantangan, namun pasti ada jalan keluar selama kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, smart listener, mari sama-sama terus berespon benar, memiliki pola pikir, pola perasaan, pola bicara, dan pola tindak yang sehat dalam kehidupan kita. Always right response. Yes, itu tadi semua listeners, topik yang sangat insightful dan juga meaningful untuk Anda, 5 karakter kunci sukses dan juga bahagia. Semoga apa yang kami hadirkan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa membuka mindset Anda ya semua listeners untuk menjadi manusia-manusia sukses dan juga bahagia. So, saya Maria Delsa, Saya Harmony Ezra. Smart Character Who We Are. We are life transformer and we are changed to change the world. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.